Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Bab al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma musyabbahatun. Yang halal itu jelas, yang haram jelas, dan di antara halal dan haram adalah syubhat. Di sini Imam Bukhari dalam bab buyu bisnis ini membahas syubhat sampai beberapa hadis, sampai 4 bab, menunjukkan bahwa memang unsur syubhat dalam dagang itu sangat banyak dan perlu diwaspadai. Paling banyak unsur syubhat itu adanya di dagang, dalam interaksi ekonomi, bisnis, dalam ibadah tidak terlalu banyak. Hadisnya sudah sangat terkenal dari Nu'man bin Bashir. Nabi SAW bersabda, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Jelasnya di mana? Ya, yang dihalalkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah juga jelas. Yang dilarang, yang dibolehkan itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Di antara keduanya ada hal-hal yang samar, tidak jelas. Di dalam riwayat lain disebutkan la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Banyak yang tidak mengetahuinya, mayoritas masyarakat. Jadi ukuran syubhat itu subjektif, tidak objektif. Mungkin buat ulama tidak syubhat, tapi buat kita syubhat karena tidak jelas. Mayoritas masyarakat akan lebih banyak menemukan yang syubhat dibanding ulama. Dan ukuran standarnya jelas di sini. Disebut halal itu jelas, disebut haram itu jelas. Kata Ibnu Hajar, satu yang memang ada dua-duanya, ada unsur halalnya, ada unsur haramnya, seperti nanti akan kita bahas hadis-hadisnya. Atau yang kedua, yang ulama masih berdebat, cek nu ieu halal, cek nu itu haram, ini juga syubhat. Yang ketiga, yang tadi tidak tahu ini teh halal atau haram, itu juga syubhat, harus ditinggalkan. Bahkan kata Ibnu Hajar, yang makruh pun itu syubhat. Kenapa syubhat? Karena ada unsur larangan, ada unsur haram. Yang makruh itu termasuk sebagian yang mubah, itu juga syubhat. Kenapa syubhat? Karena Nabi melarang kita untuk memperbanyak yang mubah. Yang mubah itu hal yang duniawi kan, hobi lah gitu. Halal tapi kata Nabi sa'atan wa sa'atan wa sa'atan. Mancing halal, halal sesekali ngan mun unggal poe mancing curiga ya. Itu syubhat.
Faman taraka ma syubbiha alaihi minal ithmi, siapa yang meninggalkan hal yang syubhat berupa dosa. Jadi di sini syubhat itu syubhat karena ada unsur dosanya, ada unsur yang haramnya, meski masih samar. Kana limastaban atroka, maka dia pada hal yang jelas dosanya akan mampu lagi meninggalkan. Kalau orang akrab dengan yang syubhat, maka dia akan akrab dengan yang haram. Tapi kalau dia hati-hati dari yang syubhat, maka yang haram pasti dia akan bersih. Maka dari itu dalam riwayat lain di Kitabul Iman kata Nabi, faqadistabro'a lidinihi wa irdihi. Dia sudah menjaga kebersihan agama dan kehormatannya. Kalau yang syubhat pun ditinggalkan. Jika meresepkan syubhatnya, mun ahli ngaji jadi ahli ngaji syubhat, mun ustad nu syubhat, mun haji nu syubhat. Wa man ijtara'a ala ma yashukku fihi minal ithmi, siapa yang terjerumus pada hal yang meragukan dari dosa. Kan tadinya syubhat disebut halal bisi dosa, disebut halal bisi temenang, ya. Nah ini dia menceburkan diri ke hal yang syubhat. Ausyaka an yuwaqi amastabana, maka pasti dia akan kena pada yang jelas haramnya, yang jelas dosanya. Wal ma'asihimallah, maksiat itu ibarat tanah terlarang Allah. Sehingga pemerintah kan ada wilayah-wilayah yang nggak boleh masuk, ya. Tong pemerintah itu orang kamolnya aya bacaan staff only, berarti orang teu meunang asup. Man yarta haulal hima yusik an yuwaqi'ahu, siapa yang berani menggembala di sekitar tanah terlarang pasti bakal asup. Yang berjalan di pinggir jurang pasti bakal labuh. Mentokeun kawalungan mah ulah waka keur sensitif ya. Pasti itu aya we nu cilakana teh gitu, enggak mungkin tidak. Agar aman tong nyerempet-nyerempet ka jurang. Nah, kamu nyerempet ka jurang bae cenah untuk ka jurang di sisi pasti teh aya we labuhna. Harus menjauh. Nah, itu jurang itu, yang pinggir jurang itu syubhat. Orang datang ke yang syubhat pasti labuhna kanu haramna. Nyerempet kanu haram. Babu tafsiril musyabbahat, penjelasan tentang hal-hal yang syubhat. Imam Bukhari mengutip pernyataan Hasan bin Abi Sinan, ma ra'aitu syai'an ahwana minal wara'. Ini teh menggugah ya, meski sebetulnya tidak sebenarnya. Aku tidak tahu ada hal yang lebih mudah daripada wara'. Wara' itu hati-hati menjauhi yang syubhat. Kenapa disebut lebih mudah? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kan Nabi sudah bersabda, tinggalkan yang meragukan, pindah pada yang tidak meragukan. Dan sebetulnya dalam konteks ekonomi ya, itu juga dipakai. So kripto ku BI diakuin teu ku Menteri Keuangan. Teu da gambling, trading ya. Tidak susah itu ya. Teu diakui mendak
loba keneh syubhatna ya. Tidak jelas. Baru saja kemarin saya ditanya, Pak Ustadz, ini anak saya jual beli emas, jual beli harga emas online, gimana hukumnya? Syubhat bu, jual beli emas bari emasna, hanya mempermainkan harga kan, harga emas, nah itu. Da cenah katanya, naonnya ngabandingkeun teh, saya lupa lagi. Sama aja cenah dengan jual beli anu, saya jawab, jual beli anu mah da aya barangna. Oh jual beli online, aya barangna, nanti datang, are eta jual beli emas mana emasna gitu. Terus memperhatikan naik turun emasnya, dia jual beli dapat untung gitu. Dan yang begitu-begitu ku OJK oge, ku OJK, ku BI ya tidak dilegalisir karena sesuatu yang syubhat, tidak jelas. Jadi sebetulnya mudah saja, da'ma yaribuka ila ma. Kalau ada yang meragukan udah tinggalkan, pilih yang tidak meragukan. Mudah teh kritikan itu dari ulama, namun yang saya teuing gitu. Da sebenarnya mah babari. Yang pertama hadis dari Uqbah bin Al-Haris. Ini tentang seorang perempuan hitam tua datang ke rumahnya lalu mengaku, kok kamu nikah sama putrinya Abu Ihab? Kamu dan kamu teh kan dulu saya susui. Saudara sesusu kan nggak boleh menikah. Sampai dia Uqbah bin Al-Haris pergi rihlah ke Madinah dari Makkah. Lalu ketika datang ke Nabi ditanyakan, Nabi menjawab, kaifa wa qad qila. Bagaimana lagi atuh, dan memang sudah disabdakannya begitu, difirmankannya begitu, diundang-undangkannya begitu. Maka Uqbah pun menceraikan istrinya. Ini teh syubhat. Syubhatnya di mana? Karena kesaksian perempuan itu dihitungnya saparapat. Kan kesaksian harus 2 laki-laki, kalau perempuan harus 4. Ini yang bersaksinya siapa? 1 perempuan tua itu aja. Orang tuanya pun nggak tahu. Orang tua laki-laki, orang tua itunya juga nggak tahu. Yang nggak tahu teh orang tua laki-laki sugante minantu awewena teh disusuan ku si eta gitu. Ini pun orang tua perempuan juga nggak tahu sugante eta minantu lalaki teh disusuan sarua jeung eta gitu. Yang tahunya hanya si ibu itu yang menyusuinya. Dan ini syubhat, belum jelas. Tapi karena unsur haramnya kental dan syubhat ini memang dasarnya yang haram, kata Nabi, kaifa wa qad qila, itu maksudnya kan sudah ada aturannya, syubhat harus ditinggalkan, ceraikan, bisi haram ya. Meskipun unsurnya hanya sekitar tadi teh 25% pengakuan seorang perempuan, kan minimal kalau perempuan 4 orang saksinya, laki-laki 2 orang, ini nggak ada lagi saksi yang lain ya. Makaningnya geus nikah, geus boga anak, kapaksa we cerai, cing mun di urang mun dikitukeun kumaha, bae cenah can puguh cing gitu. Tapi karena ada unsur syubhat, kata Nabi, udah ceraikan ya. Duh kambaran bapak-bapak mah atuh we hayang kawin deui. Hadis yang kedua, Utbah bin Abi Waqqas minta janji kepada Sa'ad bin Abi Waqqas
kalau dia meninggal tolong urus anak hasil selingkuhannya. Baheula zaman jahiliyah ya. Zaman jahiliyah kan ngaranna jinah selingkuh teu aneh ya. Ayeuna gitu aneh lasar wa jahiliyah ya. Utbah bin Abi Waqqas berarti saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, dua-duanya sahabat. Mana anak selingkuhannya itu? Annabna walidati Zam'ah minni faqbidhu. Itu anak walidah itu asalnya hamba sahaya tapi dijadikan istri karena melahirkan anak darinya. Kan kalau seorang majikan boleh tidur dengan hamba sahaya, dan nanti kalau sudah punya anak jadi ummul walad, statusnya seperti istri. Jadi biar mudah analoginya sebut saja istri lah, istri yang mantan hamba sahaya. Jadi anak dari istri Jam'ah itu anak saya, ambil gitu. Bukan anak Jam'ah, bukan anak saya. Da salingkuhan saya cenah gitu. Lahirna reuneuhna teh ku saya baheula cenah gitu. Qalat falamma kana amal fathi akhadahu Sa'd bin Abi Waqqas. Baru kembali ke Makkah lagi kan Fatu Makkah ya. Kan ketika hijrah di Madinah, ini anak Jam'ahnya ada di Makkah. Makanya janji Utbah teh, janjinya nanti kalau saya meninggal tuh cenah anak Jam'ah, bukan anak Jam'ah, anak saya. Tolong urus gitu. Wasiat ke adina. Ya, oleh Sa'ad pun kemudian dibenarkan. Oleh Sa'ad diambil, tapi wa qala ibnu akhi qad ahida ilayya fi. Ini adalah anak saudaraku. Dia sebelum meninggalnya wasiat kepadaku, aku harus mengurus anak ini. Faqama Abd bin Zam'ah, kakaknya Abd bin Zam'ah berdiri. Faqala akhi, itu adik saya. Ya pas saya. Kata kakak anak itu adik saya. Bapaknya Jam'ah, bapak saya. Kata Sa'ad, ini anak kakak saya, hasil selingkuhan baheula. Jam'ahnya sudah meninggal, ini Utbahnya pun sudah meninggal. Pas saya cek anak Jam'ah adik saya, cek Sa'ad bin Abi Waqqas anak kakak saya. Ulida ala firashihi, karena dia dilahirkan di atas kasurnya, kasur Zam'ah. Meskipun selingkuhan Utbah, tapi ketika dilahirkan status ibunya masih istri Jam'ah, maka otomatis anaknya anak Jam'ah. Fatasawaqa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian mereka mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi kata Sa'ad, ini anak saudara saya. Kata Abd, ini adik saya. Bagaimana jawaban Nabi? Huwalaka ya Abd bin Zam'ah, silakan, itu adik kamu wahai Abd bin Zam'ah, karena al-waladu lil firas walil ahir al-hajaru. Anak itu milik yang punya kasur, dan bagi yang selingkuh al-hajar. Al-hajar teh baledogan ku batu sampai mati, rejam. Karena selingkuhnya sesudah menikah.
Kalau jinanya sebelum menikah mah kan dipukul 100 kali nggak sampai mati. Tapi kalau yang jinanya pernah menikah itu harus dirajam sampai mati. Rajamna yang nama ku pistol ya, dasar wa peluru teh ya, peluru teh batu besi. Tembak pae. Kalau di Yahudi mau muda-mudi, mau yang sudah menikah sama dirajam. Ya muda-mudi, bujangan jeung gadis jinah dirajam, dipaehan, ya, hukum mati. Kalau di Islam ada keringanan. Kalau muda-mudi hanya dicambuk, dipukul 100 kali. Jadi kesimpulannya secara syariat itu adalah anak Zam'ah karena lahir ketika ibunya berstatus istri Jam'ah. Ya. Hari ayeuna mah nu kerame mah si Reski mah bapak nanya. Ya. Jadi kalau ada kasus itu teh anak siapa, lahirnya ketika menjadi istri siapa. Dan ini banyak ya, enggak banyak, ada beberapa di lingkungan kita pun yang begitu. Jadi perempuannya selingkuh jeung nu lain gitu. Tapi anaknya lahir ketika berstatus si istri dari satu suami itu, maka anaknya anak dari suaminya. Kasarna jadi DNA anak salingkuhana tetap ya, karena lahir di kasur. Kasur itu maksudnya ibunya masih berstatus istri sah dari si A, najan hasil selingkuhan yang si B, tetap ya anak nama anak si A, karena ibunya berstatus istri dari si A. Tapi Nabi berkata kepada Saudah binti Zam'ah, sama anak Jam'ah istri Nabi, ihtajibi minhu, kamu tetap harus berhijab dari anak itu, padahal adina lima ro'a min syabahati bi Utbah, karena Nabi melihat anak itu mirip dengan Utbah. Fama ro'aha hatta laqiyallah, maka anak itu nggak pernah bertemu lagi dengan Saudah. Kalaupun bertemu kan dibalik hijab, pakai cadar. Mendatang ke imah beda ruangan. Secara hukum syariat anak itu nggak perlu Saudah berhijab dari anak itu karena kan adiknya. Kenapa Nabi menyuruh berhijab? Kan istri Nabi harus berhijab dari selain keluarganya. Apa cenah anak itu keluarga Saudah? Iya, karena ketika Nabi lihat wajahnya nggak mirip Jam'ah tapi mirip Utbah gitu. Jadi mun ayeuna anak itu di DNA itu pasti anak Utbah. Eta beungeutna mirip jeung Utbah. Tapi Nabi memutuskan anak itu anak Jam'ah karena ibunya ketika melahirkan berstatus istri dari Jam'ah. Kan kulantaran miripna jeung punten selingkuhana, bisi anak salingkuhana, bisi lain anak Jam'ah, makanya Saudah wayahna kudu berhijab ke anak itu. Tadi dinya subhatna teh. Ya. Karena ada unsur subhat, anak itu bisi anak ya, Utbah gitu, karena wajahnya mirip ke Utbah, meski secara syariat lahirnya sebagai istri dari Jam'ah. Wayahna cenah Saudah, kamu harus berhijab dari anak ini meskipun adiknya itu. Secara syariat, secara peradilan adik dia, cuma karena dilihat wajahnya mirip jeung bisi anak batur cenah gitu. Saudah pun berhijab. Itu ajaran subhat Nabi sampai begitu. Bisi aya unsur haraman wayahna cenah gitu. Hadis yang ketiga dari Adi bin Hatim. Ini tentang berburu dengan tombak.
Kata Nabi, kalau hewan itu mati karena bagian yang tumpulnya haram, karena berarti wakite mau kudah bangkai, mati karena terpukul atau dipukul. Tasiganu disetrum mulanya stunning pakai paehnya, pas di stunning nanti paeh itu wakil, itu bangkai. Rasul cenah saya pernah berburu pakai anjing pemburu. Ya. Tapi ketika saya datang ada 2 anjing, satu anjing saya, satu lagi anjing orang lain. Bagaimana cenah, boleh saya makan? Jangan, kata Nabi, karena kamu mengucapkan bismillah ketika melepaskan anjing kamu, sedangkan anjing itu teu dibismillahan. Ini teh matinya karena anjing kamu atau anjing orang lain, nggak jelas, nggak boleh dimakan. Fala ta'kul innama sammaita ala kalbik walam tusammi alal akhir. Kemarin di grup ada yang tanya, ya Ustaz, cenah bagaimana hukum membaca bismillah ketika menyembelih kurbannya? Wajib atuh cenah. Eta mah ada di Al-Qur'an, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah alaihi wa innahu lafiskun. Jangan makan yang tidak dibismillahan karena itu fasik, ya. Nggak boleh, jadi harus jelas yang dibismillahan ketika melepaskan anjingnya. Terakhir dari Anas bin Malik, Nabi SAW lewat ke satu jalan lalu menemukan sebutir kurma di jalan. Kemudian Nabi ambil. Kata Nabi, laula antakuna sodakotan la akal tuha. Seandainya aku tidak takut ini kurma zakat, pasti aku makan. Hadis ini teh kan disimpannya di bab luqotoh. Luqotoh teh barang temuan, dan itu jadi dalil kalau kita menemukan hal-hal yang sepele boleh diambil, makan aja. Kenapa Nabi tidak memakan kurma itu? Subhat bisi kurma zakat. Anu datang ka Nabi nyetorkeun zakat, Nabi kan nggak boleh makan zakat. Nabi hanya halal dapat ghanimah 20%. Eta ge bukan untuk Nabi saja kan, untuk Nabi, keluarga Nabi, fakir miskin, yatim, ibnu sabil, bagi deui gitu. Tapi Nabi berhak mengambil dari itu. Tapi kalau dari zakat Nabi nggak boleh dapat. Ya. Habib Rizik Syihab datang menang zakat. Ya, jadi kalau dia dapat pemberian, tanyalah zakat lain, zakat tu menang. Dah Habib Rizik Syihab keluarga Nabi, ya. Haram mendapatkan zakat. Ini pun jadi dalil boleh sebetulnya diambil, boleh dimakan. Kan tadi seandainya tidak takut zakat, aku akan makan. Berarti kalau kita menemukan luqotoh satu butir kurma, cukup disalabarkeun 1 tahun, ya. Dahar. Nu disalabarkeun 1 tahun teh di hadisnya barang yang dibungkus, yang diikat, berarti barang berharga kan. Nah itu kata Nabi jangan dipakai kecuali diumumkan dulu 1 tahun. Termasuk onta. Gimana cenah kalau saya menemukan unta? Kata Nabi, nya antep atuh onta mah lain luqotoh. Mun ayeuna mah aya hayam. Wah cenah ieu manggi hayam. Atuh tah lain manggi hayam antep ge balik deui hayam. Gitu. Jadi luqotoh itu harus jelas konteksnya. Ya, memang barang berharga yang ditemukan dalam kondisi dijaga, nah itu baru luqotoh.
Ai kitu mah manggi duit 5.000 cokot teh disalabarkeun capek-capek. Dan leungit lagi teu ngarasa kaleungitan. Aya cenah teu mustahil ka sakala moal da moal kemudian datang ke Pak RT abdi leungit 5.000 moal. Ambil saja. Seandainya betul amprok ke ngarobrol leungit cenah pun anak 5.000 di dieu tinggal digantian. Jadi Nabi tidak mau makan kurma itu karena subhat bisi ieu teh nu datang ka rumah Nabi lewat jalan dia murah kurmana nu setor zakat. Saya takut ini sesuatu yang haram. Inilah contoh-contoh praktik nyata di zaman Nabi bagaimana beliau wara', hati-hati meninggalkan yang syubhat karena takut ada unsur yang haram. Mudah-mudahan ini jadi bimbingan teladan bagi kita bagaimana kita semakin berhati-hati terutama dalam urusan bisnis. Dan bapak-bapak lebih tahulah praktisi bisnis, saya kurang lebih tahu ya, tidak lebih tahu daripada bapak-bapak. Sekian yang bisa kita bahas, nanti kita sambung dengan pembahasan masih tentang subhat, cuma yang unsur subhatnya kecil itu mah harus diabaikan, jangan membuat kita gelisah. Insyaallah jelasnya nanti pekan depan. Mangga bilahan bade taroskeun. Sistem sok dina laundry aya barang anu bos hampir 1 tahun dekat sana tengah maju ke situ. Dan tes nanti dina bona aya aturan selama 2 bulan tidak ambil itu sudah tidak tahu jawab gitu. Tetap harus rumah aturan. Kalau jelas ada aturan 2 bulan tidak diambil, itu berarti sudah kesepakatan, salah dia tidak mengambil. Tapi kalau untuk beralih ke pemilikan jadi pemilik laundry nggak bisa juga, ada guan 1 tahun. Ya, jadi statusnya seperti barang hilang. Nah udah 1 tahun tuh boleh beralih ke pemilikan kepada pemilik laundrynya atau nanti disumbangkan ke anak-anak yatim, boleh. Kalau orang itu datang udah 1 tahun. Ya, dan sudah perjanjian ya. Meski memang dalam luqotoh meski sudah lewat 1 tahun dia datang itu harus dikembalikan, tapi kan itu sudah terikat perjanjian ya. Ya kalau bapak punya hartanya gantian, lamun teu kan udah perjanjian ya. Ya sama jika tukang kusen mesin kusen ya, teu dicokot-cokot teurin. Tolong mari di perpustakaan ti almarhum Bapana Arif badag ngeheurinan di jongko pesen geus 6 bulan teh dicokot-cokot cenah usar kumaha canak we ka pasantren. Itu salah yang pesen janjina sabulan geus 6 bulan ngaheurinan atuh da jongko leutik lemari badag dijual ka nu lain hese da cenah lemari kieu mah. Dan memang lemarinya buat lemari rak buku pesantren gitu besar. Saya cenah canak we ka pasantren. Sabaraha ini teh paling cenah gentosan kaina we nya gantian gitu. Tuh hemat saya sesuatu yang sudah jadi aturan main yang baku lah dalam dunia bisnis. Mentek itu rugi ke pedagang ya. Bahkan boleh dijual dulu kepada yang lain karena tidak menepati perjanjian ya. Kedatang di jieun deui we gitu daripada kemudian ini barang ngajugrug kan lama-lama kehujanan kapanasan ban rusak ya. Udah lebih baik keluarkan ya. Ada lagi? Bagaimana dengan kita daging ayam yang di pasar itu kan tidak tahu caranya. Ya makanya harus tahu ya. Ari nu mencitna mertuana Ustad Rosad mah aman. Mas Jamal mah ya, apa nu mencitna beliau. Nah, belinya ke sana aja. Yang lain yang meragukan jangan ya.
Ustadz Atang almarhum itu beliau nggak mau beli ayam di pasar, ya, nggak mau. Subhat mending meli ayam hirup pejit ke sorangan. Ustadz Atang almarhum itu. Ari abdi mah da meli ayam hirup nya hese dan udah yakin ya, itu mertuana Ustadz Rosad jeung Mas Jamalna kan orang tua santri, anaknya di dia kan di Kutab di sini. Udah paham gitu, jadi harus betul-betul menyembelihnya sesuai syar'i. Kalau tidak baca basmalah, kalau yang nyembelihnya orang Islam atau Yahudi atau Kristen, asal kita ketika makannya baca basmalah. Tapi kalau yang nyembelihnya orang Hindu, orang Buddha itu nggak bisa. Kenapa? Karena orang Hindu, orang Buddha Tuhannya bukan Allah. Kalau orang Islam, Yahudi, Kristen, Tuhannya Allah. Ngan Yahudi Kristen pada musyrik unggul. Musyrik nanti nganggap Allah boga anak ya. Kalau orang Islam Tuhannya Allah. Kenapa? Karena kan yang status keharamannya bisi wa ma uhilla bihi li ghairillah. Kalau orang Hindu, orang Buddha, dia berarti mempersembahkannya kepada Tuhan selain Allah. Kalau orang Islam mustahil. Maka dari itu kata Nabi ke Aisyah, silakan makan, sebelum makannya bismillah saja. Gitu. Tapi kan yang subhat di ayam itu bisi can pae geus dileob gitu. Itu mah bangke mah di bismillahan ge anger we haram. Ya. Jadi masalah subhatnya bukan di bismillah saja. Kalau bismillah mah aman. Ya masalahna pirese leob. Jadi paehna teh ku dileobna. Nah itu jadi bangke. Ya. Harusnya kan istilahnya juga sampai 7 nyawa sana benar-benar heula teu gagarabagan, harus habis nyawanya, sudah betul-betul mati. Wamen di pencit mulai sapi kalau ditembak bola itu namanya pencit Mohon subhat teh. Subhat mentakan tos aya fatwana ti para ulama ge. Soalnya aya we tate nu pingsan terus paeh gitu. Ya meski ada fatwa dari ulama MUI boleh halal asal hati-hati gitu. Tapi ada juga jika MUI Sumbar mah enggak mau. MUI Sumbar mah sok disebut mahiwal nya nu di Padang. Enggak mau. Dan kita pun di Persis jangan nu alami we. Da cek tukang dagingna ge mending nu alami. Ya meskipun susah. Mohon teu sumaha atuh. Teu kengeng teu nu atos-atos mah atos. Anu atos-atos we kopaina teu kenging. Matak abdi ka Nurul Huda geus pagit cenah mencitna ku abdi bedogna alus nu abdi siap cenah. Ngarah anu masihan bedog sae orang Cililin. Parantieun mencit kurban we unggul. Mangga Pak Ji. Dari utarakan pengakuan si ibu itu menyusui keduanya. Ini sudah nikah, kemudian sudah punya anak. Status anak itu kalau dicerai anak dua-duanya. Kalau anak mah kan biologis. Anak mah biologis kan, pernikahannya meskipun tidak sah, kalau anaknya mah sah. Lahirnya kan bukan dari zina, ya. Kan karena tidak tahu. Jadi tetap anak bapaknya, tetap anak ibunya. Jadi waris dapat, ya. Harus cerai. Jadi karena ketika dia menikah kan statusnya halal, nggak tahu. Jadi si anaknya pun anak yang sah. Bahkan jangankan anak sah Pak Haji, anak jinah tetap disandarkan ke ibunya. Kenapa tidak ke bapaknya? Karena nggak jelas bapaknya siapa. Ya. Jadi kata Nabi kan waladu zina nusiba ila ummihi. Anak hasil zina itu dinisbatkan ke ibunya. Karena dah pasti anak indungna, ngan teu pasti anak bapana nu mana gitu.
Maka kata Nabi dinisbatkannya ke ibunya, sama dengan anak hasil li'an. Suami istri li'an, suami menuduh istrinya selingkuh. Ya, itu kata Nabi dinisbatkan ke ibunya. Jadi dia nggak punya bapak statusnya, karena bapaknya menolak. Ya, itu ke ibunya. Dan itu tidak mengurangi status anak itu jadi pinarakeun, enggak. Kan di hadis Bulughul Maram yang anak li'an itu ternyata jadi ulama. Anak yang ditolak oleh sahabat, oleh bapaknya, karena bapaknya menuduh ibunya selingkuh dengan itu. Dan betul kata Nabi lihat, kalau rambutnya keriting hitam berarti cenah selingkuhanna, kalau rambutnya lurus putih berarti anak suaminya. Ternyata betul hitam berarti anak selingkuhanna. Dan disebutkannya enggak ke sana, ke ibunya saja. Anak itu jadi ulama. Jadi status anak zina itu status nama saja. Dari anak namanya tetap suci, ya, tidak kemudian berdosa. Mangga. Hukuman mudajab upami terus dilaksanakan di dunia, tapi di hadapan Allah tetap payah. Enggak, udah bersih. Udah bersih. Itu kan yang datang ke Nabi, saya Cina sudah menikah, kata Nabi, sok urusulah eta janinna, udah melahirkan, siapa yang nanti yang mengurusnya? Ada cenah keluarga saya. Lalu kata Nabi, bawa ke lapang, ikat bajunya, terus kan dihukum mati. Terus Nabi menyolatkan, ke Umar dibetot, kenapa cenah itu pelacur mau disolatkan? Kata Nabi, seandainya tobat dia diukur dengan 70 orang soleh, seimbang. Jadi ketika dia dihukum, rela dihukum, itu menunjukkan sudah bersih. Kan di hadisnya begitu, siapapun yang melakukan dosa besar lalu dihukum di dunia, fahuwa kafaratun lah, itu jadi kifarat bagi dosanya. Kalau dihukum di dunia. Kalau tidak, kalau dia tobat ya pasti diterima. Kalau dia tidak tobat, antara disiksa dan tidak disiksa. Ya, pelaku dosa besar itu tidak pasti disiksa, mungkin saja diampuni. Ya, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Nu pasti disiksa mah nu kafir. Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Gitu. Enggak. Mengenai cara praktik ibadah terutama salat. Kalau ada perbedaan bagaimana Ustaz? Kalau kita itu begitu begini. Seperti kita itu seperti atahiyat itu harus menggerak-gerakkan di versi video, orang lain itu tidak ada sama sekali. Dan itu bagaimana? Kemudian dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir tetap yang tahiyat awal itu seperti tahiyat awal. Itu bagaimana itu caranya gitu. Seperti amin juga kalau di Muhammad itu. Saya itu mengucapkan sudah amin. Saya itu amin aja. Ya itu masalahnya. Kalau saya sudah biasa sudah amin ya, sudah ketinggalan ya itu amin aja sudah. Kita itu bagaimana caranya gitu. Banyak yang lain-lainnya. Yang pertama tentu kita tidak boleh memukul rata. Semua perbedaan dalam ibadah dibenarkan. Kita harus menyeleksi mana yang dibenarkan, mana yang tidak. Tetap itu. Yang Pak Haji tanyakan tadi itu semuanya yang dibenarkan. Dua-duanya dibolehkan. Di persis tahiyatan utek-utekan. Untuk ahasan boleh. Tapi kalau Ustaz Aceh oke boleh. Sohi hadis yang tidak menggerak-gerakan itu. Kalau saya tidak menggerak-gerakannya ngeunahun we. Ngeunahun we, tapi kadang gerak-gerakan ya, bebas ya. Dari mulai ahasan sampai Ustaz Aceh pun di buku-bukunya boleh dua-duanya ya. Tidak harus salah satu nangan meureun di Al-Azhar lobana nu ngagerak-gerakeun gitu. Termasuk duduk
tahiyat akhir sholat 2 rakaat. Ya gimana tuh, dari dulunya juga Imam Ahmad bin Hanbal menyebut itu bukan tahiyat akhir, tahiyat awal. Disebut tahiyat akhir teh mun aya awal, kemana ngan hiji. Jadi kalau hiji nya awal masa disebut akhir. Tapi kalau Imam Syafi'i tahiyat akhir, nah apaan salam? Nah, mungkin itu salam, cenah itu tahiyat awal. Dan ikhtilaf ini sudah ada dari sejak dulu. Dua-duanya saling menghargai saja. Pak Haji milih mana ya silakan. Dua-duanya dapat pahala kan ijtihad. Ya, enggak usah saling menyalahkan sesama yang dapat pahala. Enggak menyalahkan, maksudnya ada 2 cara. Mohon 2 cara. Memang di Indonesia juga banyak yang belum gitu. Ini salafi. Seperti kemarin di sini ada yang syaratnya deh. Tapi kembali lagi dari itu syaratnya di mana ini, mana ditinggalkan. Ada yang syaratnya. Ya siga masbuk berjamaah jeung namun parid, da dua-duanya ada fikihnya. Bakal mengukur loba nu masbuk nu parid, ya tidak berjamaah. Saya sering bilang tong ngabidahkeun ka nu masbuk berjamaah, ya. Najan fatwa ulamana kecuali ulama di Bandung misalkan. Sebaliknya kepada yang tidak berjamaah juga jangan menuduh dah gimana tuh. Itu mah fakta fikih, ya. Fakta fikih mah kita harus saling menghargai saja. Seperti as-sholatu khairun minan naum. Itu as-sholatu itu seharusnya sebelumnya. Bahasa sama itu saya itu as-sholatu sama. Mohon pantamo ka abdi kita harus diserat. Dia itu misalnya juga mengapa dan dia menyalahkan dia tuh kalau di soal pikirnya aja. Nah, di versi begini kita wa misalnya 2 nama kan ayat hisab gitu. Ayat hewan Isbah. Nah, kita diambil kesempurnaanna salah satu. Memang 2 nama teh soheh hadis nah, kurang yang pendiri sebenarnya contohnya yuharibuha hiji ayat 2 nama kan soheh amat cerah iya kan terus anu komanya sekali ayat 2 nama terus anu masbo anu nyambung nangkeun deui jalan nuntut eta 2 nama soheh orang mengambil mana Iya selalu saja. ya anu tapi hari kalau abdi kelantaran di lain gitu kan ayat dewan isbana saya dipakai begitu lalu itu yang soke apa mau lagi itu mana Mau naik kang abdi mah ulama teh sanes dewan isbah hungkul. Tarawih 4-4 ahasan mah 2-2. Sok bari milih ahasan bari milih dewan isbah. Gitu. Jadi ya abdi mah kan macana ngitabnya. Jadi ulama teh sanes dewan isbah hungkul luas. Imam Syafi'i juga ulama, Imam Ahmad juga ulama. Cek dewan isbah yang lebih kuat, cek ulama lain tidak, ya. Dan abdi dalam posisi bisa meneliti, bisa membandingkan, ya. Kalau memang lebih kuat yang ini, ku abdi diuningakeun ini lebih kuat. Yang ini lemah. Punten jika tadi masuk berjamaah lemah meskipun dewan isbah membenarkan. Kenapa lemah? Enggak ada satu ulama pun munnya bener menang aya dina kitab fikih, dan enggak ada. Termasuk siga tarawih 4-4 mana kitab fikih mana dalilna kecuali guru urang gitu. Jadi dalam menghadapi itu nyari abi puntennya punya hak untuk menilai bahwa yang lebih kuat itu yang dikemukakan ulama jumhur. Dalam munnya bener kuat meureun ahasan oge mengatakan adzan subuh tong aya salatul minan naum, pan ahasan yang mengatakan adzan subuh salatul minan naum. Jadi ketika jangankan bentrok dengan ulama jumhur, bentrok jeung ahasan. Kan Bangil memilih ahasan, tidak memilih dewan isbah. Mantak adzan subuh di Bangil biasa salatul minan naum. Tarawih 2-2-2-3, tidak 4-4-3 gitu. Jadi masalahnya meskipun ada ulama yang tadi Bapak sebutkan, ya tetap ujung-ujungnya ada pilihan, ya. Kan ulama bukan beliau-beliau saja, banyak guru-guru selain yang tadi disebutkan juga ulama juga gitu. Tinggal ya kembali ke pilihan.
Nyana salapi da mal bisa dipaksa ngilu dewan nisbah. Menurut mereka yang paling kuat Syekh Albani, Syekh Utsaimin, ya. Ya. Pak. Jadi kalau disalapi ukurannya MUI Saudi, ya. Jadi maka pernah kau saja cara bagaimana cara berdasarkan di persis gitu. Kemarin pernah gitu carakan. Kalau di sana ini gitu seperti kemarin bukan di Batu Sadukman ini bagus itu maksudnya. ya makanya saya pribadi tetap ya dalam koridor ilmu ini Dewan Nisbah begini, Persis begini, yang lain begini agar kita tidak eksklusif. Ya, soalnya komo aina zaman YouTube nggak bisa dipaksa harus sama semua dengan kita. Ada banyak generasi muda yang memilih yang lebih kuat menurut mereka. Gitu. Tapi tidak alasannya sekali waktu menjadi dianggap menjadi Tesawiyos. Si koma nama putih. Ada mana dipakai? Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalatu wassalamu ala rasulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.